Perkenalkan, saya Mutia Fathia Zahra dengan NIM 06031282227023 dari kelas Indralaya. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Praktikum TIK yang diampu oleh Bapak Deskodi Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dan Ibu Dewi Pratita Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Jadi sesuai dengan judul videonya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat tabel dan grafik pada Microsoft Word. Nah, tentunya fitur tabel dan grafik ini sangat berguna untuk menyusun data sehingga terlihat rapi maupun lebih menarik. Kita lihat dulu dari sisi fitur tabel. Nah, jadi kegunaan fitur tabel ini, yang pertama kita bisa mengorganisasi data. Nah, melalui fitur tabel, kita dapat menyusun informasi dalam format baris dan kolom sehingga terlihat lebih rapi dan mudah untuk dibaca. Yang kedua, visualisasi informasi. Nah, jadi fitur ini mempermudah perbandingan antara analisis data secara terstruktur. Yang ketiga itu dasar untuk pembuatan grafik. Jadi data dari tabel ini dapat digunakan untuk membuat grafik yang nantinya akan kita bahas juga. Nah, masih berkaitan dengan fitur tabel ini ada yang namanya fitur grafik. Jadi penggunaan fitur grafik ini yang pertama yaitu sebagai representasi visual. Jadi dari data yang sudah kita peroleh dapat disajikan secara visual untuk mempermudah pemahaman oleh pembaca. Yang kedua, meningkatkan daya tarik. Jadi melalui fitur grafik ini, kita dapat membuat data ini menjadi lebih menarik dan lebih profesional. Kegunaan yang ketiga yaitu analisis data. Jadi fitur ini membantu melihat tren maupun pola atau perbandingan data dengan jelas. Nah, jadi dari kegunaan fitur tabel maupun grafik ini, dapat kita simpulkan bahwa kita perlu untuk mempelajari bagaimana sih cara membuat tabel dan grafik untuk mengolah data yang kita peroleh sehingga menjadi data yang lebih menarik untuk dibaca. Untuk itu, simak cara-cara berikut ini. Jadi yang pertama kita akan mempelajari cara membuat tabel. Yang pertama kita buat judul tabel terlebih dahulu. Di sini saya mencontohkannya dengan tabel nilai rata-rata siswa kelas 10 pada mata pelajaran ekonomi di SMAX. Untuk membuat tabelnya, kalian bisa memilihnya dari menu insert, kemudian klik tabel. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian untuk memilih kolom dan barisnya. Pada tabel ini saya memilih untuk 3 kolom dan 6 baris. Itu udah maksimal kalau di pilihan tabelnya. Nah, untuk menambahkan barisnya jika kalian kurang, kalian dapat mengarahkan kursor kalian ke arah kiri bawah tabel. Akan muncul nih tanda plus. Kalian klik saja, kemudian akan bertambah. Nah, jika kalian mau menambahkan kolomnya, kalian bisa mengarahkan kursor kalian ke kanan atas, kemudian kalian klik tombol plusnya. Nah, di sini saya tidak memerlukannya, jadi saya hapus untuk kolom yang keempat ini. Untuk menghapusnya, kalian bisa klik kanan, kemudian pilih menu delete, kemudian klik delete kolom. Nah, di sini kalian bisa merapikan tabelnya disesuaikan dengan kemauan kalian. Kalau sudah, silahkan kalian masukkan data yang telah ada ke dalam tabel. Di sini saya memasukkan nomor, kelas, dan nilai rata-rata siswa. Nah, selain dengan cara tadi, kalian juga bisa menambahkan tabel melalui insert tabel. Kemudian kalian dapat memasukkan sendiri berapa kolom yang kalian perlukan dan juga baris yang kalian gunakan. Kemudian klik OK. Kalian juga bisa menambahkan warna pada tabel dengan cara memblok terlebih dahulu bagian yang akan kalian beri warna. Nanti akan diarahkan kepada menu tabel desain. Nah, di sana ada shading, kalian klik dan pilih warna sesuai yang kalian inginkan. Selain itu, kita juga bisa memilih desain tabel yang diinginkan. Pada menu yang selanjutnya ada table layout. Nah, pada menu ini
Terdapat berbagai macam fitur-fitur yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu ada draw table dan eraser. Menu eraser digunakan untuk menghapus bagian tabel yang kalian inginkan. Nah, kemudian untuk menggambarnya kembali, kita dapat menggunakan fitur draw table. Di sampingnya ada fitur delete column, sama seperti yang sebelumnya kita lakukan. Nah, yang di sampingnya ada fitur insert row above. Nah, pada fitur ini kita dapat menambahkan kolom maupun baris. Fitur yang selanjutnya ada fitur merge. Fitur ini digunakan untuk menggabungkan maupun memisahkan sel antar tabel. Selanjutnya di sebelahnya ada fitur cell size. Jadi dalam fitur ini kita bisa mengatur jarak antara sel satu dengan sel lainnya. Di sampingnya ada fitur alignment. Nah, pada fitur ini kita dapat mengatur bagaimana posisi kata-kata yang akan kita tulis nanti. Yang berikutnya ada fitur convert to text. Jadi fitur ini digunakan untuk mengkonversi data yang ada dalam tabel sehingga dapat dijadikan teks, baik itu paragraf maupun bentuk lainnya. Nah, setelah kita membuat tabel, di sini selanjutnya kita akan membuat grafik. Jadi, untuk langkah pertama membuat grafik, kalian silahkan pilih dulu menu insert, kemudian klik fitur chart. Di sini terdapat berbagai macam jenis chart, tetapi di sini saya akan memakai dalam bentuk kolom. Nah, ketika kita klik, akan muncul tampilan tambahan yaitu tabel pada Excel. Jadi, pada tabel di Excel ini kita sesuaikan dengan tabel yang telah kita buat. Seperti kan tadi ada 6 kelas, jadi untuk barisnya kita jadikan 6 pada tabel di Excel. Jadi ini kan ada 4 kolom, yaitu yang 3 kolom berikutnya itu series 1, series 2, dan series 3. Karena dari tabel saya tadi hanya terdapat 2 kolom, yaitu pada kelas dan nilai rata-rata. Jadi di sini saya akan menghapus 2 series yang tidak diperlukan. Nah, jadi untuk seri 1 ini kita isi dengan nilai rata-rata. Nah, inilah tampilan yang kita dapat. Untuk judulnya kita juga bisa mengeditnya. Di sini saya akan mengeditnya menjadi grafik nilai rata-rata pada mata pelajaran ekonomi di SMA X. Nah, setelah grafiknya dibuat, kita juga bisa mengubah desain grafik, yaitu melalui fitur chart design. Bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian, mulai dari warna dan bentuk yang bermacam-macam. Nah, kalau di fitur format, kita bisa mengubah warnanya. Selain itu, kita juga dapat mengedit data yang telah kita buat melalui fitur edit data. Nah, ini akan otomatis masuk ke tabel Excel yang tadi. Jadi itu dia cara untuk membuat tabel dan grafik melalui Microsoft Word. Dengan langkah-langkah ini, kalian dapat menyajikan data secara lebih informatif dan lebih menarik. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa!